Perkenalkan, nama saya Jacqueline Diva dari 11 MIPA 1 Absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam transfer pada membran sel. Yang pertama itu ada transfer aktif primer. Transfer aktif primer membutuhkan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Dengan adanya transfer aktif primer, akibatnya adalah membuat terjadinya potensi. Nah, contoh dari transfer aktif primer ini ada 3. Yang pertama adalah pompa natrium kalium, yang kedua pompa kalium di otot, dan yang ketiga adalah pompa proton di lambung. Transfer aktif primer ini sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan natrium dan kalium antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Dalam kondisi normal, konsentrasi natrium lebih tinggi daripada cairan intraseluler dan konsentrasi kalium lebih tinggi daripada cairan ekstraseluler. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, membutuhkan mekanisme transport aktif melalui pompa natrium kalium. Berikut ini ada gambarnya, silahkan kalian lihat dulu. Nah, yang kedua adalah transfer aktif sekunder. Transfer aktif sekunder ini memiliki energi yang bebas dipakai karena mekanisme ini menggunakan energinya secara berkala. Energi yang tersimpan dalam bentuk gradien konsentrasi. Dengan menggunakan gradien elektrokimia dalam pengangkutan molekul, protein transmembran yang terlibat diidentifikasikan sebagai kontransporter yang mengangkut 2 jenis molekul pada saat yang bersamaan. Contoh dari transfer aktif adalah transfer amino dan glukosa melewati membran plasma dengan suatu protein khusus. Yang ketiga, transfer aktif sekunder kotransport. Pengertiannya adalah pendistribusian masuk sel molekul asam amino dan glukosa menggunakan protein khusus dan bersamaan dengan masuknya ion natrium ke dalam sel. Hal tersebut menyediakan potensial bagi membran. Mengingat contoh yang nomor 1 tadi, transfer natrium merupakan transfer aktif primer. Hal tersebut terus terjadi meskipun konsentrasi glukosa dan asam amino tersebut masuk menggunakan sebagian energi dari transfer natrium. Nah, yang keempat adalah transfer aktif sekunder counter transport. Nah, dalam counter transport berlangsung pertukaran partikel, yaitu ketika molekul ion natrium masuk ke dalam sel, ada molekul yang akan seketika itu juga keluar dari sel. Dalam contoh transfer aktif sekunder, counter transport telah berjasa mengatur kadar pH dalam sel. Nah, yang kelima adalah endositosis. Endositosis merupakan proses masuknya partikel ke dalam suatu sel. Membran pada awalnya membentuk lekukan karena desakan dan partikel yang akan masuk tersebut. Setelah lekukan terlepas, maka akan membentuk vesikel yang jika itu akan berbentuk nutrisi akan langsung masuk ke dalam sel. Namun jika benda asing akan langsung dicerna oleh lisosom dengan menggunakan enzim pencernaan lain. Nah, yang nomor 6 adalah pinositosis. Biasanya disebut sebagai peminuman zat yang berbentuk cair. Nah, reseptor membran plasma akan menempel sehingga terjadi lekukan. Lekukan lama-kelamaan semakin dalam dan membentuk kantung. Kantung yang terlepas akan
berada dalam sitoplasma. Kantung ini disebut gelembung pinositosis. Gelembung pinositosis akan mengerut dan pecah menjadi gelembung-gelembung yang lebih kecil. Kemudian bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Yang nomor 7 adalah fagositosis. Fagositosis disebut sebagai proses penelanan yang kerap kali dijumpai pada amoeba dan leukosit. Membran memiliki peran untuk sangat peka terhadap benda, nutrisi, atau benda asing yang akan masuk ke dalam sel. Sehingga ketika itu juga akan membentuk lekukan yang akan menelan partikel tersebut. Partikel yang terselubung oleh membran itu kemudian membentuk vesikel yang akan melepaskan diri dan menuju ke dalam sel. Nah, yang nomor 8 adalah eksositosis. Eksositosis merupakan proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Contohnya adalah pengeluaran bahan-bahan kimia untuk membuat kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur. Nah, yang nomor 9 adalah difusi. Difusi merupakan pergerakan acak molekul-molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Karena pergerakannya bersifat acak, tujuan dari difusi untuk mencapai keseimbangan konsentrasi zat pelarutnya. Secara spontan, molekul-molekul tersebut akan berdifusi di sepanjang gradien konsentrasinya. Proses difusi biasanya bergantung pada kondisi-kondisi seperti wujud, suhu, ukuran, dan gradien konsentrasinya. Difusi juga berperan dalam pertukaran materi dari suatu sel dengan lingkungannya. Nah, yang ke-10 adalah osmosis. Osmosis merupakan salah satu bentuk difusi air melalui selaput semi-permeabel. Air yang bergerak melalui daerah yang bertekanan rendah ke tinggi. Oleh sebab itu, osmosis yang terjadi pada sel tumbuhan akan mengalami tekanan tungor apabila pada larutan hipotonis dan akan mengalami plasmolisis saat terjadi tekanan hipertonis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.